Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pada mata pelajaran pemeliharaan chassis dan powertrain atau pemindah tenaga pada kendaraan ringan, disingkat PCP-TKR. Nah, pada layar ini bisa kita lihat ada beberapa soal yang akan diberikan pada saat kegiatan atau pelaksanaan penilaian akhir semester itu dilaksanakan pada bulan Desember 2022, lebih tepatnya pada tanggal 25. Nah, di sini saya akan memberikan pembahasan. Saya akan membahas soal-soal yang akan kita coba isi atau kita jawab pada saat ujian nanti. Nah, langsung saja kita mulai pada nomor 1, mulai dari nomor 1. Nah, di sini ada soal tertulis mekanisme pemindah tenaga yang dihasilkan oleh mesin disebut powertrain, engine, chassis, power piston, power valve. Nah, sebelum kita jawab, maka kita akan menyimak penjelasan tentang sistem pemindah tenaga. Nah, seperti apa? Silakan disimak. Nah, pada otomobil teknologi atau teknik otomotif, khususnya teknik kendaraan ringan, secara umum bagian-bagiannya seperti ini. Ada front wheel atau roda depan, ada engine atau mesin, ada clutch atau coupling, transmisi atau persneling, kemudian universal joint, propeller shaft, kemudian differential gear dan rear wheel atau roda belakang, kemudian gardan. Nah, semua bagian ini itu terbagi pada beberapa bagian, ya, dibagi dalam beberapa bagian. Dimana untuk engine itu terdiri dari komponen engine itu sendiri. Kemudian yang memindahkan tenaga itu dimulai dari coupling, transmisi, kemudian universal joint, bagian dari propeller shaft, ya. Universal joint ini adalah bagian dari propeller shaft. Kemudian diteruskan ke differential gear, kemudian ke rear wheel atau roda belakang. Jadi bagian dari pemindah tenaga ini adalah sumber tenaga mesin adalah sumber tenaga atau engine. Kemudian sebagai pemindah tenaganya, di mana tenaga dari engine ini diteruskan ke roda itu melalui coupling. Jadi yang merupakan bagian pemindah tenaga adalah coupling, kemudian transmisi, propeller shaft, differential gear, dan diteruskan ke rear wheel. Paham ya sampai di situ? Oke. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan ini. Mekanisme pindah tenaga yang dihasilkan oleh mesin disebut powertrain, engine, chassis, power piston atau power valve. Paham ya? Jadi di sini saya tidak akan menjawab. Silakan kalian pahami sendiri dari penjelasan saya tadi mengenai sistem pemindah tenaga. Ya. Oke. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 2. Fungsi clutch atau coupling adalah, saya tidak akan menjawab langsung pertanyaan nomor 2 ini. Di sini adalah pilihan-pilihannya atau optionnya. Nah, saya akan membahas. Jadi setelah dibahas, kalian pahami, silakan kalian tentukan sendiri jawaban yang paling tepat itu jawaban yang mana. Oke, kita coba kembali. Fungsi coupling, ya. Fungsi coupling atau clutch. Oke. Nah, di sini ada animasi. Ini adalah animasi di mana bisa kita lihat ada mesin, kemudian transmisi. Coupling. Nah, coba perhatikan. Pada saat mesin ini berputar, maka putarannya diteruskan ke transmisi melalui coupling. Nah, pada saat seperti ini coupling ditekan, ya, berarti
Oke, kita aktifkan kembali lagi ini mesinnya. Oke. Jadi pada saat kopling ditekan, maka putaran dari mesin ini itu tidak diteruskan ke transmisi. Oke. Tidak diteruskan ke transmisi. Oke. Nah, tidak diteruskan ke transmisi. Jadi pada saat kopling ini ditekan, pedal koplingnya, maka dia menekan release bearing, kemudian menekan release bearing, kemudian menekan release bearing, menekan diafragma spring. Nah, maka plat kopling ini akan menjauhi flywheel sehingga putaran pada mesin ini akan terputus atau tidak diteruskan ke transmisi, sehingga putaran mesinnya tetap berputar ya. Mesinnya tetap berputar, tetap hidup, tetapi putaran mesin ini tidak diteruskan ke transmisi karena plat kopling ini itu sudah bebas atau tidak menempel lagi pada flywheel, sehingga putaran mesin ini tidak diteruskan ke transmisi. Sudah paham ya? Jadi untuk pertanyaan nomor 2 silakan kalian jawab sendiri. Nah, di sini item-itemnya atau pilihannya adalah fungsi plat kopling adalah meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial, memutuskan putaran mesin ke roda, memutuskan dan menghubungkan putaran poros propeller ke gardan, memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi, memutuskan dan menghubungkan putaran putaran transmisi ke mesin. Jadi silakan kalian putar atau replay video tadi, kemudian kalian coba pahami. Setelah dipahami, silakan kalian tentukan sendiri jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 2 ini. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Clutch atau kopling ya. Clutch itu sama dengan kopling. Kopling adalah clutch, terletak pada bagian samping mesin, antar gardan dan mesin, depan propeller shaft atau as tengah, antara mesin dan transmisi, antara gardan atau diferensial dan transmisi. Jadi antara gardan dan transmisi. Jadi di sini penekanan soalnya adalah di mana letak kopling. Ya, apakah dia di samping mesin, antara gardan dan mesin, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan berikan pembahasan terlebih dahulu tentang kopling. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah clutch atau kopling. Ya, ini adalah mesin, kemudian ini transmisi. Jadi posisi kopling itu berada di sini. Nah, berada di sini ya. Nah, di depannya ada engine, kemudian di depannya lagi ada roda depan, kemudian sesudahnya itu ada transmisi, kemudian propeller shaft dan seterusnya. Jadi posisi kopling ini berada di sini. Oke, paham ya? Jadi pertanyaan mudah sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya. Untuk video kali ini kita cukupkan saja, nanti kita cukupkan sampai nomor 5 saja ya. Oke, sekarang kita sudah berada pada nomor 4. Di bawah ini adalah syarat dan fungsi kopling, kecuali dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi, memungkinkan kendaraan berhenti meskipun mesin dalam keadaan hidup atau posisi netral. Ya. Semua ini adalah fungsi kopling kecuali satu. Ada 5 pilihan, berarti 4 adalah fungsi kopling kecuali satu. Nah, di sini bisa kita lihat, kita baca, kita pahami, dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Ya, tanpa kopling kira-kira apa yang terjadi? Pasti mesinnya pada saat kita nyalakan itu langsung loncat ya. Nah, berarti itu tidak lembut. Oke. Nah, tapi dengan adanya kopling itu dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua, dapat memindahkan ke transmisi dari mesin ke transmisi tanpa slip. Kemudian dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi,
kemudian memungkinkan kendaraan berhenti meskipun mesin dalam keadaan hidup. Maksudnya di sini adalah pada posisi netral, persnelingnya posisi netral, itu mesinnya hidup tapi kendaraannya tidak jalan. Ingat, dalam kondisi transmisi netral. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa dalam keadaan posisi tidak netral pun atau gigi satu, yang penting koplingnya itu dioperasikan atau diinjak, maka putaran mesin ke transmisi itu tidak diteruskan, ya. Kendati putaran atau posisi persnelingnya itu dalam keadaan tidak netral, ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa fungsi transmisi tentunya adalah memposisikan transmisi ke posisi netral, mesin dalam keadaan hidup. Nah, pada posisi ini kendaraan itu tidak akan berjalan karena dalam posisi netral. Oke, paham ya? Kalau tidak dipahami silahkan diputar ulang-ulang videonya sampai kalian paham. Kemudian silakan tentukan jawaban yang paling tepat di antara pilihan jawaban di bawah ini. Paham ya? Oke. Kemudian yang kelima, bisa kita lihat di sini pilihan jawabannya ada 5 juga. Nah, ini adalah bagian dari bagian-bagian kopling. Nah, berdasarkan gambar samping nomor 1, kemudian 5, 3 dan 4 itu adalah apa? Nah, bisa kita lihat di sini ada clutch cover, diaphragma spring, pressure plate, flywheel. Nah, nomor 1 tentunya bukan clutch cover ya. Oke, ini tidak termasuk. Kemudian flywheel. Nah, yang pertama tentunya kalian harus pahami ini adalah flywheel, ya. Nah, ini adalah flywheel. Berarti jawabannya ini tentunya berada di antara pilihan kedua dan ketiga, karena jelas apabila kita memilih diaphragma spring untuk nomor 1 tentunya bukan jawaban yang tepat. Clutch cover juga bukan merupakan jawaban yang tepat, karena clutch cover itu adalah nomor 4. Oke. Nah, jadi silakan dipahami sendiri. Saya kira untuk pembahasan kita mengenai mata pelajaran PCPTKR atau pemeliharaan chassis dan pemindah tenaga pada kendaraan ringan ini kita cukupkan sampai di sini. Videonya bisa diputar berulang-ulang sampai kalian bisa menentukan jawaban yang paling tepat di antara pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.